Nah, teman-teman, di tengah-tengah kita ada seorang hamba Tuhan yang biasanya kita sudah kenal, itu suaminya ya, Kak Ferry Felani. Nah, saat ini kita akan diberkati oleh pelayanan dari istri Kak Ferry, yaitu Fania Felani ya. Nah, ini ada seorang ibu gembala, seorang coach, wes gitu ya, sedap. Jadi seru banget teman-teman. Saya percaya pasti kalian akan diberkati dengan pesan yang akan disampaikan. Jadi buka hati kalian lebar-lebar, dengerin baik-baik karena pasti ini akan memberkati kehidupan kalian. Jadi ini the last rally daripada Grit ya, ditutup oleh Kak Fania Felani. Untuk nanti informasi lebih lanjut, nanti Kak Fania akan kenalkan tentang dirinya. Oke, nggak berlama-lama, kita bisa kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Kak Fania. Selamat datang Kak Fania. Terima kasih Kak Aldo, luar biasa. Elohimers, ih keren banget. What's up Elohimers? Ih mantap, coba-coba ini lagi. Tadi masnya lucu banget loh. Namanya siapa mas? Andika. Udah punya pacar belum? Kalau lucu kayak gini tak bawa ke Jakarta boleh gak ini? Boleh ya. Shalom semuanya. Selamat pagi. Kalau ngomongin anak muda, saya nih kebawa antusias, kebawa semangat. Tapi sebelumnya aku mau menyapa di sini ada Tena. Halo Tena, apa kabar? Makin ketemu, makin seger, makin cantik. Di sini juga ada Kak Aldo, ada Marci, ada Kak Niki. Thank you banget sudah mengizinkan saya untuk berbagi apa yang saya rasa perlu dibagikan kepada anak-anak muda hari-hari ini. So, jadi ini rangkaian Grit yang keempat ya, alias yang terakhir ya. Aku kasih nama Grit 4.0 aja ya, biar keren gitu ya. Tapi dari kerangka Grit yang kita sudah pelajari teman-teman, nampaknya kalau kita mundur lagi perkenalan sepertinya tadi sudah lengkap gitu ya sama Kak Aldo. Cuman mungkin ada yang lupa bahwa, bukan lupa sih Kak, aku tambahkan ya Kak ya. Saya ibu dari satu anak usia 8 tahun namanya Adrian, laki-laki. Jadi saya juga seorang homeschooler, jadi saya juga ngajarin anak saya di rumah. Gitu ya, selain mengembalakan jemaat juga, trainer juga pengajar. Semua anak bisa kreatif di anakbisa.com, platform pendidikan yang berbasis digital, kurang lebih seperti itu. Baiklah, langsung masuk ke sini aja. Ngomongin soal Grit teman-teman semua, ngomongin soal Grit ada yang namanya passion di sana ya enggak? Tadi ada passion for Christ gitu ya. Passion, sesuatu dari dalam yang menggerakkan kita ya. Aku punya passion di AK, aku punya passion di BK, passion aku masak, passion aku mungkin menulis gitu ya. Anak-anak senja biasanya suka nulis puisi kayak Nadine Amisa, wis sedap gitu ya. Passion saja nggak cukup, perlu ada namanya perseverance ya, atau ketekunan. Kalau cuman punya passion tapi nggak dikawal terus dengan perseverance, dengan ketekunan, yang namanya goal nggak akan tercapai. Jadi kalau ngomongin Grit adalah ada passion, ada perseverance, dan ada hasilnya namanya long term goals. Teman-teman di sini saya katakan sekali lagi adalah long term goals. Hari-hari ini ketika kita ngomongin soal Grit, kita sudah belajar soal Grit. Tapi tahukah kita berapa banyak di antara kita yang memikirkan purpose kita apa? Goals kita apa? Jangan-jangan kita cuma tekun, disiplin, punya passion, tapi nggak tahu kita mau bawa hidup kita di mana, kemana. Bahkan kita nggak tahu kita tuh lagi ngapain sekarang, pokoknya sibuk. Tapi kita nggak tahu arahnya mau kemana. Ada yang bilang juga Grit soal determination ditambah direction. Wah keren juga. Ada sesuatu yang kayak kalau sudah mau tuh ya, bahasa Sundanya ya, kekeh sumekeh gitu ya. Kayak pokoknya pengen banget, itu harus gak tahu gimana make it happen. Dan juga ada direction. Ngomongin Grit sampai di situ ya. Tapi hari ini izinkan saya dalam kerangka Grit yang cukup kompleks ini gitu ya, saya ingin bagikan dalam judul khotbah saya, boleh ya? Grit 4.0.2 sedap ya. Discipline for godly purpose. Sekali lagi, discipline for godly purpose.
Kebanyakan di antara kita lupa sama yang namanya purpose. Pokoknya aku sibuk. Oh lagi bikin konten, gue bikin konten juga. Oh lagi apa? Oh lagi pada sekarang pada lagi usaha kecil-kecilan gitu ya. Lagi jadi afiliator, gue ikut juga. Ikut kemana-mana, tekun segala macam. Soal tujuan yang mengarahkan kita pada kesuksesan mustahil jika kita mengabaikan Allah di dalamnya. Pada mulanya firman, pada mulanya Allah. Jadi teman-teman, hari ini kalau kita mau ngomongin great, cek ke diri kita, sudah adakah tujuan Allah dalam hidup kita? Mungkin ini sebuah perjalanan yang gak hari ini kita ketemu, tapi baiklah kita mengarahkan hidup kita kepada tujuan Allah. Yang tadi mimpi buat diri sendiri, pengen sukses, pengen terkenal, pengen kaya dan segala macamnya, diganti dengan mimpinya Allah. Aku ingin berdampak, aku ingin buat sekolah, aku ingin bangun bisnis yang benar-benar apostolik, yang membangun, yang memberi makan 5.000 jiwa atau apapun itu. Tetapkan itu, minta hatinya Tuhan sehingga kalau kamu ngerjain pakai grit, tujuannya itu untuk tujuan ilahi. Keren banget ini. So, aku mau buka di ayat pembukaan buat siang hari ini adalah di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. Sekali lagi di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. Ini ayat keren banget. Ternyata kalau ngomongin grit yang di dalamnya ada growth mindset lah. Di dalamnya ada ketekunan, di dalamnya ada determination, ada tujuan. Ternyata ayat ini pretty much sudah mengelaborasi ini semua. So, aku bacakan untuk teman-teman semua yang di sini ya. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Coba bayangkan teman-teman lagi di gelanggang pertandingan semuanya pakai nomor, pakai seragam yang mungkin hampir sama gitu ya. Semuanya turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, ini menarik banget. Apa dibilang? Menguasai dirinya dalam segala hal. Wow, menguasai dirinya dalam segala hal ini dalam kaitannya dengan perikop hak dan kewajiban para rasul ya di pasal yang ke-9. Ini ngomongin soal menguasai diri adalah dia tahu tujuan sehingga apapun yang mengganggu, yang memberikan distraksi dalam perjalanannya dia menuju tujuan, dia rela lepaskan semuanya itu. Teman-teman coba bayangin ketika teman-teman ikut maraton gitu ya. Ikut maraton tiba-tiba mana yang gak boleh, mana yang boleh. Persiapannya ini harus persiapan segala macam, makanannya juga dijaga. Terus kemudian jam tidurnya juga dijaga, asupan semua dijaga segala macam. Betul-betul gak sembarangan. Kayak betul-betul menguasai dirinya. Ketika besoknya sudah mau tanding maraton tiba-tiba yuk bro nemenin gue yuk, ya santai-santai lah kita lalu ke rumah gue lah biasa. Kita ngobrol-ngobrol sampai tengah malam, asik. Gak bisa, besok gue harus tanding. Gak main-main, jadi distraksi-distraksi kayak gitu dieliminasi. Udah gak bisa karena aku harus menguasai gitu ya, menguasai diriku untuk sesuatu yang namanya tujuan.
Jadi aku ajak kita semua kalau bicara soal grit, pastikan kita menguasai diri kita dalam segala hal. Kamu tahu kelemahan kamu di mana? Yes. Perhatikan tontonan Netflix kita, gitu ya. It's good kalau kita mau belajar sesuatu apa segala macam, tapi residu-residunya yang tersimpan di alam bawah sadar kita. Kadang-kadang iblis pakai di situ, ketemu sama kelemahan kita, habis sudahlah kita. Tapi ingat betul, kalau kamu serius sama kehidupan kekudusan dalam pacaranmu, pastikan kita menguasai diri dalam segala hal. Aku tahu nih kelemahanku, jadi aku pacaran gak akan di tempat-tempat yang seperti itu. Aku pacaran di tempat banyak orang gitu ya, di komsel mungkin, di cell group dan lain sebagainya. Aku ajak ke gereja, kenalin sama pembina dan sebagainya. Kurang lebih kayak gitu. So, menguasai diri dalam segala hal ini penting banget. Aku lanjutkan di ayat 25, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ada tujuan di sana, bicara mahkota ini bicara tujuan teman-teman semua. Kadang-kadang kita cuma ngikuti apa yang dunia ini lagi kasih tahu ke kita. Oh pacaran. Oh bisnis gini, oh ya ini apa segala macam. Oh bikin konten, oke bikin. Tapi kita nggak punya tujuan di sana. Pastikan bahwa kalau bicara soal grit, bicara soal disiplin, kita ngomongin yang namanya tujuan. Kebayang teman-teman rajin pagi langsung ke tempat gym, latihan segala macam, beban yang tadinya 5 kilo naik jadi 10, naik 15, 20, 25. Dan teman-teman gak mungkin ya sudah nge-gym, latihan, rajin kayak gitu terus bilang ngapain? Enggak ada apa-apa, santai aja ya ngisi waktu luang aja. Pastikan kalau kita latihan itu pasti ada tujuannya. Entah kita mau hidup lebih sehat, entah kita mau menuju bentuk tubuh ideal seberapa gitu ya. Ada tujuannya, kalau enggak 1 hari, 2 hari capek. Kita enggak akan punya kekuatan kalau kita enggak punya tujuan. Enggak punya, nge-gym buat apa? Misalkan contoh teman-teman saat teduh gitu ya. Pagi 1 saat teduh, hari kedua saat teduh juga. Baca firman, penyembahan di tempat pribadi teman-teman. Tiba-tiba teman-teman kita mungkin bilang, lu ngapain bro gitu. Udah deh, kalau pagi-pagi mendingan lu ikut gue deh, kita jogging bareng dan segala macam. Ngapain saat teduh dan segala macam. Iya juga ya, ngapain ya. Cuman disuruh sih, cuman disuruh sama pemimpin komsel, cuman disuruh aja. Kalau kamu nggak punya tujuan, pantesan aja, gampang banget dibelokkan. Itu nggak akan pernah jadi disiplin yang akan kita usahakan. Kenapa? Nggak kuat di tujuannya. Tapi kalau kamu tahu, aku nggak bisa hidup apa-apa tanpa firman Tuhan. Kacau hidup aku. Aku cuma mau firman Tuhan tuh berbicara dalam hidupku sehari ke sehari. Firman Tuhan ini kayak nafasku. Firman Tuhan ini aku bikin bergerak. Mungkin hari ini aku nggak rasain manfaatnya, tapi ini berguna untuk hari-hariku ke depan. Firman Tuhan ini menjagai aku. Kalau kita punya tujuan, kamu pasti akan disiplin. Kamu pasti akan disiplin. Seperti contoh baca buku gitu ya. Kalau orang selalu tanya gitu ya, kenapa Kak Ferry sama Kak Fania, Kak Ferry terutama, baca buku tuh kok gampang banget kayaknya. Kasih tips dong gimana biar baca buku. Saya bertahun-tahun kayaknya punya resolusi mau baca buku 1 aja gak pernah selesai. Kuncinya cuma 1, yang pertama adalah temukan tujuan kamu kenapa baca buku. Aku pengen baca buku bisnis untuk nolong aku supaya aku melek soal bisnis. Setahu ini aku tahu bisnis cuma dari orang lain, dari pengalaman. Kayaknya kurang deh, aku mau baca buku bisnis. Ya kurang lebih kayak gitu. Karena aku pemimpin di tempat ini, aku mau tolong teman-teman aku yang lain, aku mau belajar soal sex and dating. Jadi kamu baca buku itu, kamu selesaikan karena apa? Kamu punya tujuan. Selama teman-teman tidak kuat di tujuan, lupakan grit. Lupakan yang namanya disiplin. Itu akan cuma jadi kayak 1, 2, 3 bulan, 3 tahun udah selesai. Padahal kalau yang namanya grit itu long term goals. Gitu ya, temukan tujuan ini penting sekali. Lalu berikutnya, tadi ya mahkota abadi ya.
Ayat yang ke-26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Yes, hidupmu gak akan sembarangan. Kamu akan mati-matian pengen hidup kudus, berusaha untuk hidup kudus, minta kekuatan Tuhan untuk hidup kudus. Kenapa kamu gak mau sembarangan? Kamu gak mau pacaran sembarangan karena kamu punya tujuan. Apa sih pacaran? Masa persiapan sebelum pernikahan. Iya gue masih 16. Gue belum pernikahan, temenan dulu aja. Oh, that's good, gak apa-apa. Kalau kita ngomong soal pacaran gak pakai tujuan gitu ya, kita akan sembarangan loh teman-teman. Kita akan sembarangan betul. Kalau kita consider, wah dia adalah imam buat anak-anak aku nantinya. Asik gitu ya. Tapi yang dipajang fotonya Lee Min Ho. Ini imam buat keluarga aku nanti katanya. Gitu ya. Kalau kita sungguh-sungguh tahu betul hidup kita, gaya pacaran kita, cara kita memilih pasangan, gak sembarangan toh. Karena kita mau punya tujuan, aku mau pernikahan, aku, suami dan anakku melayani Tuhan. Kamu milihnya sembarangan? Enggak dong. Kalau kamu punya tujuan jangan sembarangan pilih-pilihnya, yang penting ada. Udah, umur nih. No, kamu punya tujuan, kamu disiplin. Meskipun banyak cowok-cowok yang mendekat, ku menolak, BCL ya. Tetap teguh dengan prinsip, tetap teguh dengan tujuan. Jangan mau hidup sembarangan. Biasanya mereka atau kita yang hidup sembarangan adalah kita yang gak kuat sama tujuan. Dan teman-teman, kita langsung saja ke ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku, keren. Dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Makanya mari kita latih diri kita. Yes, pria-pria please treat seorang wanita atau pacar kamu atau siapapun itu sebagai wanita yang terhormat. Jangan kamu apa-apakan dia. Kita melatih diri kita dan menguasai seluruhnya. So, aku cuma mau bilang di dalam disiplin ada yang namanya purpose. Ini gak bisa dipisahkan. Kita kalau mau ngomong soal disiplin harus ada tujuan. Entah itu saat teduhmu, entah itu kamu belajar, entah itu kerajinanmu dalam bekerja. Milikilah tujuan. Kalau kamu bekerja cuma ke sana kemari asal ada tawaran, hidup kamu gak kemana-mana. Temukan tujuan supaya kita tidak mudah dibelokkan. Nah, bicara soal tujuan teman-teman, kita akan bicara, kita akan sepakat bahwa tujuan yang Allah tetapkan dalam diri kita adalah keserupaan dengan Kristus, amin. Kita dibentuk, diproses serupa dengan Kristus. Jadi ketika kita mengalami masalah, ketika kita harus mengalami kayak dua pilihan yang sulit, pilih pilihan yang membawa kita kepada tujuan keserupaan dengan Kristus. Aku tahu sekolah di tempat ini enak. Aku tahu kalau aku sekolah di kampus A, aku kos di sana lebih dekat, lebih enak, aku lebih gaul gitu ya. Dekat sama kampus, aku bisa ikut organisasi dan yang sebagainya. Tapi aku tahu Tuhan masih mau pakai aku di tengah-tengah keluargaku. Meskipun rasanya aku pengen keluar dari sini, tapi ada kehendak Allah yang harus selesai. Aku pengen temani mamaku dalam segala kesendiriannya sampai Tuhan minta aku untuk tinggalkan tempat ini. Gitu loh. Hidup karena tujuan, bukan karena tawaran. Kita selalu memilihnya, dunia ngajarin kita, pilih yang bikin kamu nyaman. Pilih yang bikin kamu happy, it's okay loh kamu marah, wajar kok kamu marah, that's okay. Ting, 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 kencana, kencana seo, itu aja. Belum curhat ke Mbak Taylor gitu ya, pakai lagunya Taylor Swift gitu ya. Curhat ke sana, kita selalu pengennya di, it's okay, gak apa-apa. Iyalah aku tahu gitu ya, kamu hidupnya gitu banget, it's okay kamu berhak marah, kamu berhak apa. Kadang-kadang dunia ini, hari-hari ini memang sedang mengajarkan kita untuk memvalidasi emosi ya. Emosi-emosi yang ada di sini oke boleh, iya kamu marah wajar, iya boleh, kamu kecewa, iya boleh. Emang gak apa-apa itu adalah harus, bahkan untuk anak saya
yang kecil dari umur 3-5 tahun saya kayak ajarin dia untuk menamakan emosi. Oh kamu marah, oh kamu nggak marah, ini namanya kamu lagi iri. Oh iya namanya jealous ya. Yuk kita gambar yuk jealousnya, pasang ya stikernya di sini, oh lagi jealous gitu ya. Jadi cerdas emosi, menamai emosi kita, that's good. Tapi kadang kita berhenti sampai di memvalidasi emosi. Tok, marah, wajar, nggak apa-apa. Kecewa, wajar. Kalau kita nggak melatih diri kita untuk mengatasi atau mengelola gitu ya, atau mengontrol yang namanya emosi kita. Ya, kita cuma belajar sampai di memvalidasi emosi, makanya oh ya kalau marah wajar lah. Iyalah dia begitu, maklum lah. Dia kan maaf ya, dia kan fatherless, dari kecil udah ditinggal sama orang tuanya apa segala macam. Jadi it's okay lah dia marah-marah, dia agak labil gitu, it's okay. Hey, maybe abuse is the reason why you did that way. But don't stay that way. Jangan bikin ini kayak sebagai excuse gitu loh. Iya aku pernah terluka waktu masih kecil. Jadi aku pacarannya ya kayak gini deh sembarangan aja. Hey masa kecil kamu memang buruk banget. Iya Tuhan juga menangis bareng-bareng sama kamu. Tapi ini udah selesai. Apa yang buat Tuhan udah selesai jangan kita bawa terus ke masa depan kita. Hey kadang-kadang kita nggak bisa selesaiin grid kita, tujuan kita karena kita bawa yang kayak gini loh. Apa yang udah selesai di masa lalu, udah tinggal di sana. Hari ini kita bilang ke diri kita, Tuhan aku bersama dengan Roh Kudus, aku punya kuasa untuk mengendalikan segala emosi yang ada dalam diriku. Yes dong, iya dong. Berapa banyak yang tahu mungkin pemimpin-pemimpin yang hebat itu pernah mengalami masa-masa yang sangat buruk loh. Pernah mengalami bentuk-bentuk pola asuh yang salah di masa kecilnya loh. Pernah ada yang mau diaborsi, pernah yang gak tahu ayahnya siapa. Tapi kenapa mereka sampai dengan hari ini hebat? Mereka memilih untuk tidak menjadi korban keadaan. Anak-anak muda di tempat ini aku ajak kita semua. Kalau ada firman Tuhan yang menuntun kita dan Roh Kudus yang memampukan kita. Masa kita tetap menyerah sama segala keadaan dan segala hal yang saya tidak mengecilkan apa yang namanya mental illness ya. Karena it's real, ada, betul. Tapi kita juga tidak mengecilkan peran Roh Kudus dong. Sedahsyat itu, sebesar itu dia memulihkan kita. Dia menyembuhkan kita. Tapi masalahnya yang Tuhan cari, yang Tuhan tanya ke kita cuman kalimat ini. Maukah engkau sembuh? Ketika kita bilang mau, kamu akan berhadapan dengan konsekuensi. Kadang-kadang kita capek banget ya berhadapan dengan hal itu ya, berhadapan dengan diri kita. Iya ya, mau gak aku sembuh? Allah itu rindu banget pengen menyembuhkan kita. So hari ini keserupaan dengan Kristus teman-teman. Jangan pernah hidup di bawah standar identitas yang Allah sudah tetapkan dalam diri kita. Para wanita di tempat ini, kamu kok mudah sekali merasa gak berharga? No, tujuan kita keserupaan Kristus loh. Kamu segambar sama dia. Kadang-kadang ini yang terjadi ya, ini mungkin di Jakarta nggak tahu di Sidoarjo ada apa enggak ya. Jadi misalkan kadang-kadang sesimpel ini gitu ya, ada 3 sahabat gitu ya, si A, si B, si C gitu ya, bersahabat. Terus kemudian si B sama si C pergi sendiri nggak sengaja gitu ya. Kemudian langsung si A mulai FOMO ya. Si A mulai FOMO, mulai ada rasa kayak kok aku ditinggalkan. Kok aku sepertinya nggak layak padahal perginya nggak sengaja. Misalkan juga contoh di grup ya teman-teman suka ya ada grup cewek-cewek di WhatsApp gitu ya. Teman-teman ada di situ mungkin grupnya nggak banyak 7 orang, 5 orang mungkin. Terus kemudian 4 orang diantaranya pergi sendiri gitu kemana gitu. Dan kita langsung dicekam rasa-rasa insecure nih. Ini lagi happening banget di Jakarta, nggak tahu di sini ada apa enggak. Tiba-tiba kayak ngerasa kok gue nggak diajak ya. Emang gue sehina itu ya. Lo kok kejauhan mikirnya. Tapi iblis kadang-kadang serang identitas kita di area sana. Makanya kita perlu tujuan Allah dalam kehidupan kita. Keserupaan dengan Kristus. No, aku berharga. Enggak. Aku dicintai sama Tuhan, tapi itu menggerogoti kita hari-hari ini. Jadi jangan mau ya kita hidup
di bawah tipu muslihat iblis yang mengatakan wajarlah kamu marah, iyalah lagian mereka kok pergi nggak bilang sama kamu. It's okay dong kalau nggak sempat bilang. Kalau mereka lagi mau pergi kemana, kafe, nggak sengaja ketemu foto bareng, it's okay, nggak apa-apa. Kenapa harus ada sama kita? Jangan-jangan kitanya yang sombong nih, apa-apa harus ke kita. Coba cek diri kita, kadang-kadang juga gitu, kok aku nggak di-caring sih rasanya, kok aku nggak diperhatikan. Obat dari kesepian adalah bukan minta di-caringin. Sama kakak-kakak di sini, sama Kak Niki, gitu, sama Kak Marci. Tapi obat dari kesepian adalah kamu buka WhatsApp kamu, ya. Kamu cari nomor di situ ada banyak banget kan, tanyain apa kabar. Itu obat dari kesepian. Keluar dari situ. Di sini berapa banyak di antara kita makin generasi gadget itu makin ada gitu ya, makin di bawah saya lagi ada, itu rasanya makin banyak yang kesepian. Tapi obat dari kesepian adalah keluar dari kenyamananmu, keluar dari tempatmu, start untuk caringin orang lain. Kamu gak akan pernah kesepian. Orang tua saya hari ini dia udah usia 70 tahun, dia di Semarang. Hari ini saya mau bilang dan anaknya, 2 anaknya saya di Jakarta, koko saya juga di Jakarta. Hari ini saya mau bilang mereka berdua tidak kesepian. Karena apa? Mereka menghabiskan waktu dari mudanya bahkan sampai di usianya sekarang. Mereka terus caringin orang lain. Mereka punya anak-anak rohani. Mereka terus punya orang-orang yang diperhatikan, dibagi hidupnya. Sampai dengan hari ini saya melihat orang tua saya tidak pernah kesepian. Umur segitu loh. Cucu-cucunya semua di Jakarta. Anak-anaknya semua di Jakarta. Gak ada yang ketemu. Jadi hari ini buat kamu yang kesepian. Hey, kamu tahu tujuan Allah dalam kehidupan kamu, stop. Kamu mengasihani diri sendiri dan mengatakan emang lo gak layak, kesepian, iya lihat aja gak ada yang caringin kamu dan segala macam, stop untuk hal itu. Jadi untuk purpose, sekali lagi, disiplin punya tujuan dan kalau kita gak punya tujuan mudah dibelokkan dan tujuan kita adalah keserupaan dengan Kristus. Dan yang berikutnya kita mau bahas tentang disiplin. Kalau ngomongin disiplin nih teman-teman, yang pertama ada yang namanya endurance ya, ada yang namanya ketahanan. Kalau kita bawa ember gitu ya, kita kuat nih ya bawa ember 5 kilo, 5 liter atau berapa ya, untuk anak kecil waduh udah berat banget gitu ya. Tapi buat kita mungkin 5 liter masih gampang lah, masih enteng. Coba bawa ember 5 liter kaliin 7 menit aja. Lumayan ya 7 menit bawa begini. Gak bisa, gak kuat. Tambahin deh 10 menit, makin gak kuat lagi. Teman-teman kalau bicara soal disiplin, ada yang namanya endurance. Ada yang namanya ketahanan. Untuk mengecek kita tuh sekuat apa, kamu tuh seberbobot apa. Jangan-jangan cuman sekali-sekali doang nih. Iblis gak pernah takut kalau cuman sekali-sekali doang. Seorang Fania yang berdoa 1 hari, dia gak takut. Seorang Fania yang puasa cuman 3 jam atau 5 menit atau 1 jam dalam sehari, gak pernah takut. Tapi mengerikan ketika seorang anak Tuhan, seorang anak muda yang punya endurance yang kurang lebih kayak gitu. Terus. Mungkin kecil tapi terus ketahanannya ada. Jadi kadang-kadang itu bisa kelihatan ya teman-teman ya, dari kayak barang gitu yang kita beli ya. Ada istilah yang bilang quality cannot be cheated. Barang berkualitas tuh gak bohong banget deh. Dipakainya awet gitu ya, gak tahan, gak gampang rusak dan lain sebagainya. Ada yang namanya endurance. Yang kedua, ada yang namanya komitmen. Jadi kalau untuk ngomongin disiplin, yang pertama ada endurance, yang kedua ada komitmen atau kesungguhan. Keberanian juga ada di sana. Berapa banyak di antara kita yang takut sama komitmen? Kita nggak bicara soal pasangan loh ya. Aduh, aku di ghosting Kak Fania. Kayaknya dia takut komitmen deh, gitu ya. Di ghosting, gitu ya. Aku karena takut komitmen, jadi aku cuman pas dia mau nembak aku lari gitu loh Kak. Karena aku takut banget sama yang namanya komitmen, katanya gitu. Memang komitmen ini untuk orang yang dewasa. Kalau kamu masih anak-anak, kamu cuman maunya yang pas, seneng-senengnya aja. Pas begitu masa-masa yang mungkin challenging, apa segala macam diperlukan komitmen. Komitmen gak cuman pada hubungan
ini aja loh ya, pacaran suami istri. Tapi perhatikan di sini komitmen kamu sama pekerjaan gimana. Pak, hujan Pak, maaf saya nggak datang. Come on. Gak bisa kayak gitu. Kalau kamu hari gini masih sekolah, masih kuliah gitu ya, and then kamu nggak belajar apa yang namanya komitmen, wah habis kamu dalam dunia pekerjaan dan dalam dunia hal-hal yang nanti di depan sana. Apalagi di dalam gereja butuh komitmen nggak dalam komunitas? Sangat. Karena kita maunya enaknya aja, kita maunya senang-senangnya aja. Ditegur Kak Aldo, sorry Kak, aku nggak bisa kalau kayak gini, asik. Aku kena mental banget, kakak nggak tahu aku, gitu ya. No, nggak bisa. Komitmen, nggak Kak, aku udah komit, yes. Aku dimarahin, aku ditegor, aku diapa, yes. Ini untuk kebaikan aku mau masuk lagi, yes. Aku hadir lagi, aku datang lagi meskipun hidupku nggak enak. Ini juga ngomongin komitmen kita sama Tuhan. Berapa banyak di antara kita ketemu sama Tuhan cuman pas enaknya aja, begitu masa-masa sukar, tinggalin Tuhannya. Teman-teman, kita mulai dari hal yang sederhana yuk. Kita komit sama apa yang kita kerjakan, selesaikan sampai akhir. Jangan apa-apa sulit dikit, capek dikit, mundur. No, kerjakan sampai tuntas, sampai selesai. Orang-orang yang ahli, jangan main gitar setengah-setengah, dance setengah-setengah. Kerjakan total, taruh 100% di sana, masukkan passion kamu, itu loh yang jadi. Kalau cuman sedikit-sedikit, ini bisa dikit, kamu gak akan pernah jadi ahli. Yang dibayar mahal itu loh di perusahaan-perusahaan Jakarta di sana adalah orang yang ahli. Kita gak cuman orang yang punya potensi, oh punya potensi nih kayaknya bisa. Enggak, orang ahli dibayar mahal. Dia ahli nih, social media spesialis nih, dia kalau posting apa aja kok kayaknya engagementnya dapat banget ya. Cari nih, Cis mana? Cis ada gak? Kurang lebih kayak gitu, terus di sana endurance, gak enak, lembur Kak, ini Kak, wes gak apa-apa masih single lembur gak apa-apa, selama masih bisa dibagi waktu sama pelayanan, wes gak apa-apa, yuk tekun, terus. 3 tahun kamu udah jadi ahli di sana, kamu dicari orang. Udah, hukumnya udah kayak gitu, ini hukum dunia aja bisa kayak gitu loh. Apalagi kalau kamu komitmennya mati-matian sama Tuhan dengan dahsyat ya. Kemudian yang ketiga ada endurance, commitment, and continuity. Terus continuity yang terakhir, ini adalah repetisi atau pengulangan. Teman-teman di sini aku teringat pada sebuah kisah ya, memotong yang namanya pohon. Teman-teman kita, kalau aku ngajarin anakku gitu ya masih SD, kan kalau umur pohon kan dihitung dari itu ya lingkarannya ya setahun tuh kayak ada lingkarannya. Jadi makin tahunnya makin banyak, makin tebel ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, kisah seorang pemotong pohon atau pemotong kayu. Kalau motong kayu ternyata tuh nggak semudah itu ya. Karena kenapa? Ketika kapak diayunkan, set gitu ya. Itu nggak langsung jatuh pohonnya. Ya iyalah ya, sesakti apa dia ya. Dan bahkan cuman apa ya bahasa Jermannya apa sih? Bocel, apa coel, apa cuman tergores sedikit aja gitu ya. Jadi kayak apa nggak ngefek apa-apa gitu ya. Awal-awal jadi ayunan ke satu. Oh jangan harap langsung jatuh ya. Ayunan kedua, ketiga, bahkan sampai ke 500. Tuh pohon masih bertahan dan masih biasa aja. Terus lagi ke 600 kok masih biasa aja. Masih biasa aja loh kecuali udah tanda-tanda. Ih bentar lagi, yuk semangat yuk tinggal bentar lagi. Kadang-kadang kita nggak lihat itu semua teman-teman. Kerajinan kamu yang kamu bikin gitu ya mungkin gak ada. Mungkin doa-doa kita hari-hari ini yang orang lain gak lihat di tempat yang tersembunyi. Kita gak pernah tahu ke satu, kedua, ketiga. Dan tahu gak teman-teman pohon itu kadang-kadang bisa langsung jatuh gitu ya dalam sekali hentakan kapak gitu ya. Itu dalam ayunan ke 2000 sekian. Memang tergantung besar pohonnya sama tergantung kekuatan orangnya. Tapi bayangkan ketika dia di 1900 sekian, dia menyerah dengan ayunannya, apa yang terjadi? Dia nggak mencapai tujuannya. Ini pohon nggak ketebas habis. Mungkin di antara kita ini baru yang ke-27, ini baru disiplin yang kita lakukan setiap hari, ini baru ke yang 39, jangan-jangan ke 52 nanti Kairos Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan dirinya, kita nggak pernah tahu. So
Jangan pernah menyerah. Ada yang namanya konsistensi di sana. Sekalipun kita nggak melihat, yuk terus, yuk terus. Lah tapi kan nggak kelihatan hasilnya Kak Fani, yang mana kita percaya. Kalau kamu yakin sama tujuannya, terus aja, terus. Tambahkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi di sana. Dan Kak Fani akan tutup dengan ini teman-teman. Kita akan buka di ayat firman Tuhan yang begitu luar biasa. Di Yakobus 1 ayat yang ke-12. Sebagai ayat penutup pada hari ini, pada rangkaian Grit 4.0, Disciplines for Godly Purpose, Yakobus 1 ayat 12. Aku bacakan untuk teman-teman semua di sini. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Teman-teman, kalau ngomongin disiplin itu bukan berarti kehidupannya tuh enak-enak aja. Seperti seorang anakku namanya Adriel usia 8 tahun, dia terlihat sekali bakatnya di permainan piano. Wah seneng ya, anak tuh kalau punya bakat tuh kayak orang tua excited banget. Di-upload di sosial media dan apa segala macam. Semua orang gitu ya, hampir rata-rata yang ketemu sama yang komen-komen di Instagram saya bilang, anak kamu berbakat, ih gila lu jago banget loh, ini segala macam, senang ya. Tapi nggak cukup sampai di mengenali minat dan bakatnya anak saya. Karena suatu saat Adriel harus tahan uji. Saat dia harus berkompetisi sama orang lain. Saat dia harus menerima bahwa oh ternyata dia nggak sejago itu. Saat dia menemukan kesulitan, ternyata ada kunci-kunci yang aku susah nih mami. Gimana sikapnya dia? Ngomongin soal disiplin. Teman-teman, saya ajak kita semua untuk jadi pribadi-pribadi yang tahan uji. Jangan cuman pas gampang-gampang aja. Kalau pas gampang-gampang aja itu nggak usah pakai disiplin, orang juga seneng. Tapi disiplin di situ di dalamnya ada yang namanya endurance, commitment, and consistency yang gak bisa dibayar oleh apapun. Itu ada melekat di dalam setiap kita. Aku berhenti sampai di sini. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau merespon setiap kebenaran firman Allah. Kita nggak bisa tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa tanpa Tuhan. Hari ini